Saudara-saudaraku, saya bersyukur dan memuji Tuhan. Di dalam firman Tuhan Yosua pasal yang ketiga, ayat yang kelima, kita bisa belajar daripada kunci yang didapatkan dalam ayat ini. Bagaimana kita yang sebentar lagi akan menikmati berkat Tuhan, mujizat Tuhan, tetapi masih ada hambatan, masih ada tantangan yang ada di depan kita. Tantangan-tantangan inilah yang akan kita hadapi. Tantangan-tantangan inilah yang membuat apa kita terus maju menghadapi tantangan, ataukah kita mundur dan tidak menghadapi tantangan. Pasal ketiga ayat yang kelima dari Yosua, kitab Yosua. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Saudara-saudaraku, besok akan Tuhan lakukan perbuatan-perbuatan ajaib di antara kamu. Kapan, saudara? Besok. Bukan hari ini. Apa yang dilakukan untuk hari ini? Sebelum menikmati perbuatan-perbuatan ajaib yang akan Tuhan kerjakan pada hari besok. Ini yang paling penting, saudara-saudaraku. Daripada hari besok. Hari besok merupakan janji Tuhan yang begitu indah, bahwa Tuhan akan melakukan perbuatan-perbuatan ajaib. Perbuatan-perbuatan ajaib akan dilakukan Tuhan di antara saudara dan saya besok. Tetapi hari ini, perbuatan-perbuatan ajaib itu belum terjadi. Apa yang harus kita lakukan hari ini? Apa yang harus kita lakukan sekarang ini? Sama seperti Yosua memerintahkan kepada umat Israel, kuduskanlah dirimu. Hal yang sama pun yang perlu kita lakukan adalah menguduskan diri kita, supaya kita bisa siap dan menerima dan menikmati berkat-berkat ajaib Tuhan dalam bentuk perkara-perkara besar yang Tuhan akan nyatakan pada hari besok. Kuduskanlah dirimu. Saudara-saudara, inilah merupakan persyaratan utama dan persyaratan yang mutlak terjadi bagi seseorang yang akan menerima dan mengalami perbuatan-perbuatan ajaib dari Tuhan. Kuduskanlah dirimu. Kalau saudara yang masih hidup di dalam dosa, saudara minta supaya Tuhan kuduskan hidupmu. Minta ampun atas segala dosa-dosa kita, dan Tuhan akan menguduskan hidup kita, menguduskan akan hati dan pikiran kita. Dia menebus akan dosa-dosa kita. Tapi kalau saudara yang sudah dikuduskan Tuhan, sudah disucikan Tuhan, sudah diampuni atas dosa-dosa saudara, saudara perlu untuk mengkhususkan diri, mempersiapkan diri untuk masuk di dalam hadirat Allah yang paling dalam. Karena Allah akan menyatakan diri lewat perbuatan-perbuatan ajaib. Perbuatan-perbuatan ajaib yang terjadi itu adalah bentuk daripada kehadiran Allah, bentuk daripada tindakan Allah. Karena Allah itu kudus, perbuatan-perbuatannya itu pun kudus, maka kita yang akan mengalami perbuatan-perbuatan ajaib harus mengkhususkan diri, harus mengkuduskan diri. Yaitu kita telah mengalami pengudusan oleh darah Yesus Kristus. Dan kita juga harus mempersiapkan diri, memisahkan diri kita dari kesibukan-kesibukan duniawi kita. Mengkuduskan diri kita untuk khusus untuk fokus kepada Tuhan, untuk merasakan hadirat Tuhan, untuk merasakan pengurapan-pengurapan dari Tuhan yang lebih dahsyat, yang lebih ajaib lagi. Dan kita berada hidup di dalam era di mana Tuhan mencurahkan Roh Kudus secara ajaib kepada kita. Mengkuduskan
diri kita sebagai orang yang percaya pada Tuhan Yesus, yaitu kita mengkhususkan diri kita untuk fokus kepada perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan. Kita fokus kepada hadirat Tuhan. Kita fokus kepada pengurapan-pengurapan Tuhan yang akan terjadi, sehingga kita mempersiapkan diri sungguh-sungguh masuk kepada area tersebut, saudara-saudaraku. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, besok akan terjadi perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan oleh Tuhan di antara saudara dan saya. Hari ini kita mempersiapkan diri. Hari ini kita memfokuskan berpengharapan dengan janji, dengan iman kepada setiap janji-janji Tuhan yang telah Tuhan curahkan kepada saudara. Peganglah semua janji, fokuslah kepada kuasa Tuhan, berpengharapan kepada Tuhan yang ajaib itu. Sama seperti para imam yang mengangkat tabut perjanjian Tuhan kemanapun mereka pergi, dan umat Israel berada di belakang daripada tabut perjanjian Tuhan yang diangkat oleh para imam. Saya juga mengajak saudara-saudara juga untuk mari mengagungkan Tuhan, meninggikan Tuhan, membesarkan Tuhan. Muliakanlah Dia, agungkanlah Dia, tinggikanlah Dia. Karena Allah yang ajaib itu sedang dan akan melakukan perkara-perkara ajaib dalam hidup saudara. Karena itu tinggikanlah Dia, muliakanlah Dia, saudara. Pada waktu umat Allah berada di belakang daripada tabut perjanjian, dan itu pun Yosua perintahkan kepada mereka, dan itu pun juga merupakan petunjuk daripada Tuhan. Mereka harus 2000 hasta panjangnya jarak antara tabut perjanjian Tuhan dengan umat Israel. Dengan maksud apa, saudara-saudaraku? Karena tabut perjanjian Tuhan akan berjalan di depan sebagai petunjuk jalan yang mengarahkan jalan, dan umat harus berjalan di belakang karena mereka belum tahu apa jalan tersebut. Jalan yang akan ditempuh mereka tidak tahu. Karena itu perlu ada tabut Tuhan yang ada di depan. Tabut Tuhan itu menggambarkan kehadiran Allah. Allah berjalan di depan. Allah yang tahu tentang jalan yang akan ditempuh ke depan. Dan jalan itulah yang akan menjadi petunjuk bagi umat Israel untuk berjalan mengikuti tabut perjanjian Allah. Karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus fokus kepada Tuhan. Ikuti arah Tuhan. Dengan iman memandang kepada janji dan setiap perintah-perintah daripada Tuhan. Fokus kepada Tuhan. Jangan menoleh ke kanan dan ke kiri, tapi hanya pandang penuh pengharapan kepada tabut perjanjian Tuhan, yaitu jalan Tuhan, petunjuk Tuhan. Saudara memiliki Alkitab sebagai petunjuk Tuhan. Tabut perjanjian adalah kehadiran Allah sebagai petunjuk jalan daripada umat Israel. Kita memiliki kehadiran Allah melalui Alkitab. Alkitab adalah petunjuk Allah yang mengandung berbagai macam janji-janji Tuhan. Percayalah, fokuslah kepada apa yang dikatakan oleh firman Allah itu. Lakukanlah, taatlah dan lakukan. Jangan bergeser, mengarahkan pandangan di luar daripada Alkitab. Supaya engkau dan saya akan berhasil, sama seperti Yosua berhasil karena dia merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Saudara-saudaraku, ada 200 hasta, 2000 hasta panjangnya jarak antara tabut perjanjian dengan umat Israel, supaya umat Israel bisa mengikuti petunjuk daripada tabut perjanjian yang sedang diangkat oleh para imam. Pada waktu para imam itu memikul tabut perjanjian Tuhan, mereka melewati tantangan pertama adalah Sungai Yordan. Mereka tetap mengangkat, dan pada waktu kaki mereka mencelupkan kaki mereka ke Sungai Yordan, pada waktu itu berhentilah air Sungai Yordan menjadi kering dan terjadi bendungan air, dan Tuhan memisahkan jalan yang kering untuk umat yang berjalan di Sungai Yordan, tetapi yang telah kering dan dibentuk oleh Allah.
Oleh karena kehadiran Allah, tantangan apapun, Allah yang menyelesaikan tantangan-tantangan saudara. Saudara hanya berpegang kepada firman Allah. Saudara ikuti petunjuk firman Allah. Firman Allah sebagai kehadiran Allah. Pegang dan percaya dan iman. Dan saudara akan melangkah dengan iman. Dan hadapi masalah saudara. Maka saudara percayalah, sama seperti air sungai Yordan berhenti pada waktu kaki para imam yang mengangkat tabut perjanjian Allah itu berhenti. Air itu berhenti dan sungai Yordan itu menjadi kering. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita ikuti petunjuk Tuhan. Mari kita mengagungkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan dengan roh yang menyala-nyala untuk menghadapi tantangan-tantangan di depan kita itu. Karena Tuhan sendirilah yang akan mengatasi tantangan-tantangan itu. Saudara-saudaraku, di depan mereka masih ada juga tantangan, yaitu ada orang-orang Het, orang-orang Kanaan. Mari kita baca, saudaraku, dalam Yosua pasal yang ketiga, ayat yang ke-10. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan matamu. Puji Tuhan, saudara-saudaraku. Ada 7 bangsa yang begitu kuat, yang siap untuk menerjang, menghancurkan umat Israel setelah mereka melewati tantangan yang pertama. Tetapi Allah berjalan di depan dengan tabut perjanjian Allah. Maka Allah sendiri yang menghalau orang-orang yang akan menghadang umat Israel, yang menghalangi perjalanan mereka untuk menikmati realisasi janji Allah itu, yaitu Kanaan yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada tantangan datang kepada saudara. Bersama dengan Tuhan, Tuhan akan menyelesaikan tantangan yang saudara hadapi. Tetapi jangan berpuas diri. Masih ada tantangan-tantangan di depan saudara. Harus siap, saudaraku, untuk menghadapi tantangan demi tantangan di depan. Dan harus siap untuk mengangkat tabut perjanjian Allah. Itu siap dengan firman Allah yang kuat, dengan iman, dengan ketaatan yang sungguh-sungguh. Hadapilah masalah-masalah yang ada di depan. Karena janji Allah tidak pernah berubah. Allah berjanji, Allah sendiri akan menghadapinya. Karena itu saudara dan saya harus percaya sungguh-sungguh bahwa Allah berjanji dan Allah akan bekerja dalam hidup saudara di dalam melakukan perbuatan-perbuatan ajaib untuk mewujudkan janji Allah dalam kehidupan saudara. Saudara dan saya hari ini, mari kita menikmati perbuatan-perbuatan besar yang telah Allah sediakan bagi saudara. Dan saudara akan menghadapi berbagai macam hambatan, tapi percayalah Allah menyertai saudara dan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Sama seperti Tuhan menyertai Yosua dan umat Israel menuju kepada tanah yang dijanjikan oleh Allah, demikian juga Tuhan akan menyertai saudara, keluarga saudara, untuk mencapai kepada apa yang telah Tuhan janjikan kepada saudara. Pada waktu saudara naikkan doa-doa kepada Tuhan, dan Tuhan berjanji akan menyertai, Tuhan akan menjawab doa saudara. Nikmatilah itu dengan iman dan mata yang berpengharapan kepada penyertaan Tuhan sesuai dengan petunjuk daripada firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Salam.